على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وقود حمولنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan bacaan kita pada kitab Safinatul Najah. Faqala al-musannifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darain amin ila an qala faslun arkanuhu salasatun. Masih kita berbicara tentang puasa ya. Rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan likulli yawmin fil fardhi. Niat di malam hari. Rukun yang pertama niat. Niat di malam hari likulli yawmin, untuk setiap hari, fil fardhi, di dalam puasa wajib. Jadi harus diniatkan. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi orang kalau puasa enggak pakai niat tidak sah. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Cuma di sini ada perbedaan sedikit antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau puasanya itu adalah puasa wajib, ya, puasa wajib ada bermacam-macam. Puasa Ramadan, puasa wajib. Qadha Ramadan, qadha kan di luar bulan Ramadan, termasuk puasa wajib. Wa shaumun nadar, puasa yang dinadarkan, yang asal hukumnya sunnah. Kayak puasa Senin Kamis dinadarkan, maka menjadi wajib termasuk. Kemudian diantaranya puasa fil istisqa idza amara al-hakim. Puasa wajib termasuk puasa ketika akan melaksanakan sholatul istisqa. Sholat meminta kepada Allah diturunkan hujan. Ini in amara al-hakim, kalau pemerintah atau pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya untuk puasa. Itu di bab khusus, bab sholatul istisqa. Jadi meminta kepada Allah, mengetuk rahmat Allah agar diturunkan hujan dengan cara sholat. Tapi kalau imam, pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya untuk puasa sebelumnya, maka hukum puasanya menjadi wajib. Karena biasanya orang yang saat puasa ini kan butuh mengetuk rahmat Allah agar diturunkan hujan.
Jadi dianjurkan secara hal ibadah. Jadi kalau imamnya memerintahkan untuk berpuasa kepada rakyatnya, maka menjadi wajib. Itu di antara bagian puasa wajib hukumnya. Jadi kalau puasanya berupa puasa wajib, yang pertama waktu niatnya itu mulai masuknya min ghurubi syamsi, dari tenggelam matahari. Masuk maghrib itu waktu mulai niat. Kalau belum maghrib, belum masuk waktu maghrib, belum masuk waktu niat itu. Ya, maghrib masuk, boleh mulai niat di situ. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Nah, itu masuk waktu subuh. Nggak boleh berbarengan dengan tepat masuknya subuh, harus sebelum masuk waktu subuh. Itu niat dalam waktu puasa wajib. Ya. Kalau puasa sunnah, waktunya agak memanjang. Dari mulainya sama, dari tenggelam matahari waktu niatnya, terus waktunya ila zawal, sampai tergelincir matahari, yaitu masuknya waktu sholat zuhur. Panjang ada? Panjang waktu niat puasa sunnah. Nah, cuma di sini ulama mengatakan orang yang niatnya setelah subuh masih sah, tapi dengan syarat. Jam 9 pagi dia niatnya puasa sunnah Senin Kemis misalnya, atau puasa Arafah, atau puasa Tasyrik yang kemarin Asyura, sah, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Dari sejak subuh sampai waktu niat yang dia niatkan belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kalau jam 7-nya udah makan nasi uduk, 2 bungkus lagi. Udah gak sah itu. Ya. Paginya udah ngopi, pagi bisa goreng misalnya, udah gak sah. Karena sudah melakukan perkara yang membatalkan. Boleh niatnya setelah subuh, sebelum zuhur, dengan catatan belum dari sejak subuh sampai waktu niat belum melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jelas ya? Nah, itu pendapat mu'tamad. Tapi di sini ada pendapat juga dari ulama, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa. Nah, kecuali bagi orang yang terbiasa puasa. Misalnya Fulan terbiasa puasa dia. Fulan terbiasa puasa. Rajin Senin Kemis. Setiap Senin Kemis rajin. Pada suatu hari lupa dia. Lupa. Ya, di pagi dia makan, diminum. Ya. Kemudian jam 9 pagi baru ingat. Loh, ini hari Senin ya? Lupa dia, sangkanya hari Selasa atau hari Minggu misalnya. Jelas lupa dengan beneran. Nah, bagi yang seperti ini, yang terbiasa, ulama mengatakan meskipun telah melakukan perkara yang membatalkan, tapi dengan catatan melakukan perkara yang membatalkannya dalam keadaan nasian, lupa. Ingat-ingat bahwasanya hari itu hari yang biasa dia buat puasa. Tapi kalau misalnya sengaja paginya udah makan sengaja, ya tahu dia di hari yang biasa dia puasa, cuma lagi malas saja. Jam 9 baru kepengenan, nggak sah di situ. Nah, ini dengan catatan meskipun setelah subuh udah melakukan perkara yang membatalkan puasa, bagi orang yang terbiasa masih boleh begitu. Dengan catatan makannya itu lupa di saat itu waktu yang biasa dia buat puasa. Jelas ya? Jadi ada perbedaan sedikit di situ. Kemudian kalau puasa wajib nggak boleh. Ya, yang pertama harus diniatkan di malam hari. Yang kedua, kalau puasa wajib 1 hari untuk 1 puasa wajib. Nggak boleh puasa wajib dalam 1 hari diniatkan untuk 2. Misalnya dia ada qadha Ramadan sekaligus pernah nazar misalnya. Sekalian dah. Nawaitu shauma qadin an qada'i shaumi Ramadan wa nazar misalnya. Dia mengatakan saya niat puasa besok qadha Ramadan dan puasa nazar saya. Berarti 2 puasa wajib dikumpulkan dalam 1 hari dalam niat, ini nggak bisa.
nggak boleh. Jadi puasa wajib harus dipisah. Satu puasa wajib, satu hari di situ. Jelas ya? Beda dengan puasa sunnah. Atau puasa wajib dengan puasa sunnah boleh. Yang nggak boleh dikumpulkan dua puasa wajib atau lebih dalam satu hari, nggak boleh. Tapi kalau puasa wajib dengan puasa sunnah atau sunnah dengan sunnah boleh, walaupun lebih dari 2 bahkan 3 lebih. Contoh misalnya, kita kalau puasa Ramadan nih, kemarin punya utang puasa Ramadan, tepat hari Senin misalnya, diniatkan besok niat puasa Ramadan sekaligus puasa sunnah Senin, boleh, dapat dua-dua pahalanya itu. Pokoknya dapat, Seninnya juga ada. Atau boleh puasa sunnah dalam satu hari diniatkan bermacam-macam puasa sunnah, boleh. Contoh misalnya di bulan masih Muharram, bulan apa ya? Itu tidak ya? Nggak tahu. Masih Muharram, akhir-akhir Muharram ya? Iya. Kan puasa Muharram disunahkan karena termasuk minal ashhurul hurum, termasuk bulan haram disunahkan kita puasa. Tepat misalnya pas bulan haram, tepat hari Senin, tepat ayyamul bid atau ayyamul sud. Ayyamul bid ini hari-hari putih, setiap tanggal 13, 14, 15 disunahkan puasa. Namanya ayyamul bid, hari-hari putih. Kenapa dinamakan hari-hari putih? Karena pada hari-hari itu malamnya itu terang. Kenapa? Karena ada bulan purnama. Bulan purnama itu tanggal 13, 14, 15 sempurna bulan. Langit agak cerah. Dikatakan ayyamul bid, hari-hari putih, disunahkan kita puasa. Kemudian ada ayyamus sud, hari-hari gelap. Setiap tanggal 28, 29 sama 30. Kenapa dinamakan hari-hari gelap? Karena malamnya itu agak gelap. Bulannya kagak ada, hilang. Belum nongol besok hilal namanya ya. Awal bulan kecil. Jadi ini langit di malam hari agak gelap. Itu di antara puasa sunnah. Puasa sunnah yang berulang-ulang setiap bulan. Ayyamul bid wa ayyamus sud. Ya. Nah, misalnya bertepatan tuh pas bulan Muharram, bertepatan hari Senin, bertepatan ayyamul bid misalnya. Ente niatkan tiga-tiganya tuh. Saya niat besok puasa sunnah Muharram, puasa sunnah hari Senin, puasa sunnah ayyamul bid. Nah, dalam satu hari dengan 3 niat, lebih juga nggak apa-apa. Maka hukumnya boleh dapat semuanya di situ. Jadi enak. Yang nggak boleh apa? Puasa wajib 2 atau lebih dikumpulkan untuk satu hari dalam satu niat, itu yang nggak boleh. Itu perbedaannya. Kemudian khusus kalau puasa Ramadan harus diniatkan setiap malam. Karena hari pertama dengan hari yang kedua berbeda. Ya, ibadah mustaqillah, ibadah yang tersendiri. Cuma dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, disunnahkan di awal malam Ramadan untuk kita niat berpuasa Ramadan sebulan penuh. Itu sunnah deh. Saya niat puasa Ramadan, ya, hadhihi sanah, di tahun ini sebulan penuh lillahi ta'ala. Di malam awal bulan Ramadan itu niat puasa sebulan penuh, hukumnya sunnah. Dalam mazhab kita. Besok niat lagi, ya. Itu hanya niat untuk seluruhnya sunnah. Ada 2 faedah di situ. Khusus puasa Ramadan, orang yang niat di awal malam Ramadan niat mau sebulan penuh puasa, dapat faedah di situ. Ada 2 di situ. Yang pertama faedahnya, kalau misalnya pada suatu hari dia lupa niat di malam hari, namanya manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa. Misalnya tanggal 9 Ramadan, ini malamnya lupa niat dia. Capean luar biasa. Capek, habis ngojek dari pagi, ya, sampai sore, pagi dia. Capek dia habis buka, ya rebahan dah tuh. Rebahan bangun-bangun subuh dia.
saking lelahnya luar biasa, sehingga lupa niat. Nah, dalam mazhab kita lupa niat berarti nggak puasa dia, kagak sah, walaupun wajib imsak. Imsak menahan gambaran seperti orang puasa sampai maghrib nggak boleh makan, nggak boleh minum tuh. Jangan dianggap dia kagak puasa, boleh makan, boleh minum, haram hukumnya. Nanti akan diterangkan di sini. Ada beberapa gambaran wajib orang al-imsak, menahan gambarannya seperti orang puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib. Padahal dihukumi sebagai orang yang tidak puasa. Sama tuh diantaranya orang yang lupa niat di malam hari, karena taksir kelalaian di situ. Nah ini dia misalnya kagak niat tuh, ya, nggak niat. Kan dalam mazhab kita itu hari kagak sah dia, karena waktu niatnya udah habis dari mulai maghrib sampai subuh, dia kagak niat di situ. Maka tidak dianggap puasa, meskipun wajib imsak menahan. Dalam hal ini, karena sebab di awal malam Ramadan udah niat ingin puasa sebulan penuh, betul? Nah, ini ala madhab Imam Malik. Menurut madhab Imam Malik dianggap puasanya sah. Karena dalam madhab Imam Malik boleh seorang niat puasa Ramadan dari mulai malam pertama bulan Ramadan untuk puasa niat sebulan penuh boleh. Itu dalam madhab Maliki. Jadi malam Ramadan awal diniat, saya niat puasa Ramadan di tahun ini sebulan penuh lillahi ta'ala. Dalam mazhab Maliki besok niat apa udah. Karena anggapan bagi mereka ini Ramadan bagaikan seperti rangkaian satu, bagaikan seperti sholat gitu. Sholat macam-macam, ada ruku, ada ini rangkaian satu. Jadi cukup dengan sekali niat. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, harus diniatkan setiap malam. Karena hari pertama dengan hari kedua beda dibilang. Walaupun rangkaiannya Ramadan, tapi hari pertama dengan hari kedua beda. Dengan dalil apa? Dengan dalil begini. Kalau orang misalnya di siang hari Ramadan, tanggal 1 Ramadan di pengantin baru nih misalnya, ya mau Ramadan kawin repot jadinya. Awal Ramadan misalnya, ya karena pengantin baru dia terjadi persetubuhan suami istri di siang hari bulan Ramadan, membatalkannya dengan persetubuhan, maka wajib baginya kafarah uzma. Paham tuh? Wajib baginya apa? Kafarah uzma, kafarah sah. Laki doang yang wajib, meskipun bini yang ngajak ya. Bininya gak wajib tuh ya kafarah. Puasa juga batal, yang wajib cuma laki doang kafarah. Kafarah uzma, kafarah besar. Apa? 3 perkara, salah satunya mesti tertib. Yang pertama bebasin budak, nggak ada budak sekarang. Yang kedua puasa 60 hari berturut-turut. Berapa? Puasa 60 hari berturut-turut artinya apa? Nggak boleh sehari pun dari 60 itu diselingi tidak dengan puasa. Kalau diselingi 1 hari dengan tidak puasa, wajib diulang dari awal lagi. Udah 59 ya, batal puasanya. Wajib diulang dari awal lagi. Itu berat itu. Kalau nggak mampu, boleh pilih yang ketiga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Setiap 1 orang dikasih 1 mud. Jadi makanan pokok untuk setempat ya beras. 1 mud ini 7 ons, liter dah. Ya, 1 orang 1 liter. Sebanyak berapa? 60 orang. Cuma mesti tertib tuh. Artinya tertib apa? Kalau dia mampu yang nomor 2 nggak boleh pindah nomor 3. Nomor 3 mah gampang, punya duit beli aja beres ya. Nomor 2. Kalau tertib itu wajib dia nomor 2 nggak mampu baru boleh pindah nomor 3. Tapi kalau nomor 2 mampu nggak boleh pindah. Kena kafarah uzma. Besok Ramadan dia puasa lagi. Siang-siang lakuin lagi. Nauzubillah. Pengantin baru ya. Habis terawih akhir ini repot jadinya. Di hari kedua melakukan lagi. Dalam mazhab Syafi'i kena lagi kafarah uzma. Berarti double dia. 2 kali. Berarti 60 tambah 60 berapa? 10 hari.
Besok ketiga, nah ini menunjukkan apa? Hari yang pertama dengan hari yang kedua berbeda. Jadi harus diniatkan setiap malam. Tapi ala kulli hal, dalam hal ini kita boleh bertaglid, mengikuti pendapat mazhab yang lain boleh. Makanya dikatakan faedah yang pertama, orang kita yang mazhab Syafi'i yang niat di awal malam bulan Ramadan untuk puasa sebulan penuh, dan pada suatu hari yang keberapa lupa niat, ya tetap dianggap sah menurut mazhab Imam Malik. Terus saja puasa itu. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, orang yang niat di awal Ramadan ingin puasa sebulan penuh, akhadahu ajran kamila, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Lau mata qabla tanami syahr, apabila dia meninggal sebelum sempurnanya bulan. Umur siapa yang tahu, betul? Emang kita yakin habis Ramadan kan begitu? Berapa banyak di pertengahan Ramadan saudara kita pulang ke rahmatullah. Begitu. Nah ini sebab niatnya baik. Dia niat baik, pengen puasa sebulan penuh. Ternyata umurnya nggak sampai sebulan Ramadan. Malam kunut meninggal dunia dia. Malam 16. Nah, ini dianggap sebagai orang yang puasa sebulan penuh. Kenapa? Karena niatnya baik. Nabi katakan niatul mukmin khairu min amali. Ada faedah nggak di situ? Ada. Nah, niatnya shadiqah, niat yang jujur di situ, sehingga mendapatkan pahala di situ. Ini faedah di situ. Kemudian, jadi ini rukun yang pertama ya. Niatul laila di kulli yaumin fil fardhi. Jadi niat kalau puasa wajib harus diniatkan setiap malam. Yang kedua, rukun puasa wa tarku mufattir zakiran, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Banyak yang membatalkan puasa, makan, minum. Yang membatalkan puasa diantaranya adalah al-junun, gila. Diantaranya adalah mabuk yang disengaja. Diantaranya yang membatalkannya masuk ke dalam rongga yang terbuka benda asing, ke mulut kita, ke kuping kita, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu masuk benda, itu membatalkan puasa. Atau yang membatalkan puasa diantaranya adalah tadi makan minum mudah, pingsan, jadi nahar sepanjang hari. Lagi sahur jam 4 subuh pingsan dia. Udah makan 2 piring tapi dia pingsan. Udah niat pingsan ya, mungkin penyakit. Kan udah niat puasa dia. Terus nggak bangun, melusin 6:30 malam. Berarti apa? Pingsannya sepanjang hari. Jadi mulai subuh sampai maghrib pingsan. Nah, ini batal puasanya. Tapi kalau misalnya pingsan ini sadar walaupun hanya sebentar di siang hari, jam 12 mulai dikit sadar, ya walaupun pingsan lagi misalnya, maka dianggap puasanya sah. Yang perkara yang membatalkan. Jadi banyak. Nah ini rukun yang kedua daripada rukun puasa, tarku mufattir, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, zakiran, meninggalkannya dalam keadaan ingat. Artinya apa? Kalau lupa nggak batal. Dia melakukan perkara yang membatalkan puasa cuma dalam keadaan lupa. Dia makan 2 piring lupa, boleh nggak? Ya, lupa. Ya. Fa inna Allah at'amahu wa sagahu. Allah yang memberi makan, Allah yang memberikan minum kepadanya. Untung tuh yang begitu tuh ya. Untung. Makan lontong 2 biji lupa dia. Emang nggak sempat minum, repot juga dia. Lupa nggak membatalkan puasa. Jadi meninggalkan perkara yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat. Mukhtaran, meninggalkannya dalam keadaan yang tidak dipaksa. Artinya apa? Kalau seorang melakukan perkara yang membatalkan puasa tapi karena dipaksa, kan makan batal ya. Ini makannya dipaksa, dipegangin sama orang 3 orang, iya, mulutnya disumpulin lontong misalnya ya. Masuk setengah, masuknya nggak sengaja, disumpulin gimana tuh? Ya,
Nah, ini puasanya kagak batal. Karena melakukan perkara yang membatalkan ghairu mukhtar atau mukrah dalam keadaan dipaksa. Nah, kecuali pas sudah dipaksa telan, sisa ada ditelan lagi batal. Nah, jadi kalau misalnya yang ada sisa, ini buang mestinya. Ghairu jahil ma'mur. Jadi meninggalkan perkara yang membatalkan, ya, dalam keadaan ingat, tidak dipaksa. Jadi melakukan yang membatalkannya dalam keadaan ingat, dalam keadaan tidak dipaksa. Ghairu jahil ma'mur, bukan orang yang bodoh yang kebodohannya dimaafkan. Jadi melakukan perkara yang membatalkan, ya, meninggalkannya itu bukan orang yang bodoh yang bodohnya dimaafkan oleh syariat. Kalau orang yang bodoh dan kebodohannya dimaafkan, dimaafkan, dia melakukan perkara yang membatalkan puasa, dimaafin, gak batal. Cuma pertanyaan kita, siapa sih kebodohan yang dimaafkan itu? Ya, al-jahil ma'dzur, orang yang bodoh yang kebodohannya dimaafkan. Artinya apa? Dia melakukan kesalahan kagak dianggap membatalkan. Siapa orangnya? Cuma 2 doang, gak banyak. Yang pertama apa? Man kana ghariba ahdin bil Islam. Yang pertama orang yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam besoknya puasa Ramadan. Wajib gak puasa dia? Wajib gak? Wajib, udah Islam dia. Ini dia puasa deh. Tangganya pas pagi tangganya itu. Ya, dia puasa. Samping tetangganya dia tuh mualaf deh. Baru Islam kemarin. Ramadan dia puasa. Puasa di siang hari, depan rumahnya digerokok begini. Nah, tangganya yang pagi bilang, loh, itu udah Islam kok gak puasa? Dia bilang, loh, emang kenapa Pak Haji? Saya puasa. Ya, itu merokok ente. Dia gak tahu bahwasanya merokok membatalkan puasa. Oh, rokok batal Pak Haji karena makan minum doang kan gitu ya. Nanti baru masuk Islam. Ini kebodohan yang dimaafkan namanya itu. Artinya apa? Langsung dibuang rokoknya, kagak batal puasanya. Lanjutkan puasa. Nah, kebodohan dimaafkan. Itu yang pertama, yang baru masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua, man nasha'a ba'idan 'anil ulama, orang yang tinggal jauh dari para ulama. Orang yang tinggal jauh, tempatnya dia jauh dari orang yang paham. Di hutan tinggal di sana. Dia mau belajar agama, berat baginya. Perjalanan jauh butuh biaya yang besar. Ya, ini baru kejahilan yang dimaafkan. Dia orang Islam, kan banyak yang nggak tersentuh dakwah, agamanya Islam, cuma nggak paham bagaimana cara sholat yang benar, nggak paham bagaimana tata cara puasa yang benar. Bahkan pernah Al-Fakir, ya dengar juga ada orang yang dari Jawa, daerah Jawa juga terpencil lebih daerah pedalaman itu, jauh. Dia bilang begini, masyarakat dia bilang puasa Islam. Cuma patokannya bukan subuh maghrib, bukan. Jam 6 pagi patokannya, sampai jam 6 dibilang. Apa repot jadinya itu? Ini karena kebodohan, dan ini mungkin kebodohannya dimaklurkan, dimaafkan, karena nggak ada yang paham. Tapi begitu. Ini dahsyat luar biasa. Karena perjalanan itu jauh, dia kalau mau ke kota ya berjam-jam itu, butuh biaya, berat perjalanan segala macam, sehingga sulit. Ini yang nggak tersentuh dakwah, agamanya Islam. Baru Islamnya doang dia kenal Islam, cuma dalam tata cara ibadah kagak ada yang ngajarin sih. Nah, ini baru orang yang dimaafkan. Adapun kalau orang yang tinggal satu tempat di situ banyak orang paham, banyak majelis-majelis ilmu, bisa dia belajar. Apalagi Jakarta, masya Allah. Jakarta 24 jam ada majelis dia. Bener, jam 12 malam masih ada. Ya, itu luar biasa. Kalau kita mau cari bener-bener nih ada tuh. Setiap jam ada. Apalagi maghrib isya udah luar biasa. Jadi gak ada, dikatakan gak ada alasan di situ. Nah, orang yang tinggal di lingkungan atau di kota, di tempat yang mudah baginya untuk belajar, banyak orang yang paham, nah kebodohan yang kayak begitu tidak dimaafkan baginya. Tetap dianggap batal puasanya. Tapi itu. Ini maksud ghairu jahil ma'dzur,
bukan orang yang bodoh, yang bodohnya dimaafkan. Jadi rukun yang kedua daripada rukun puasa apa? Tarku mufattirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Meninggalkannya dalam keadaan ingat, meninggalkannya dalam keadaan mukhtaran, tidak dipaksa, dan bukan orang yang bodoh, yang kebodohannya dimaafkan. Yang ketiga, rukun puasa. Ini hanya sebagian ulama saja yang menambahkan rukun. Kebanyakan dalam Minhajul Talibin dia sebutin wasaimun, orang yang puasa. Jadi rukunnya ada tiga. Yang ketiga, shaimun, orang yang puasa. Niat yang pertama, yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, yang ketiga rukunnya orang yang puasa. Dengan alasan ya kalau ada orang gimana caranya dibilang? Cuma niat harus orang ada, betul. Nah, sehingga dalam kitab ini Syafi'ul Najah dimasukkan. Ya rukun yang ketiga, shaimun, orang yang puasa. Faslun, lanjut. Wajibu ma'al qadha. Nah, wajib bersamaan disertai mengqadha. Mengqadha lisum puasa. Yajibu ma'al qadha lisum al-kafaratul uzma. Yang pertama kafaratul uzma, kafarah yang besar. Wa ta'dhir, dan hukuman. Kalau ta'dhir ini hukuman dari imam. Hukumannya tidak ditentukan oleh syariat. Jadi imam yang menentukan, namanya ta'dhir. Cambuk misalnya, dikurung misalnya, itu imam yang menentukan. Kagak ditentukan hukuman oleh syar'i. Kalau ada hukuman yang ditentukan oleh syar'i, kayak misalnya orang yang membunuh orang dibunuh, yang mencuri dengan sampai nisab dipotong tangan, kemudian minum khamar ketahuan imam dicambuk, kemudian melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan kena kafaratul uzma namanya. Itu namanya hukuman yang termaktub, yang tertulis oleh syar'i. Kalau takfir ini enggak. Jadi imam yang menentukan di situ. Lihat maslahat. Wa yajibu ma'al qadha lisawm, wajib bersamaan qadha ya lisawm pada puasa. Apa? Al-kafaratul uzma, membayar kafarah uzma. Wajib ma'al qadha, bersama mengqadha lisawm al-kafaratul uzma, wajib membayar kafarah uzma. Wa ta'dhir, dan ta'dhir hukuman. Kepada siapa tuh? Ala man afsada saumahu, kepada orang yang merusak puasanya fi Ramadhan, di bulan Ramadhan, yauman kamilan, satu hari yang penuh, bijima'in tamin, dengan hubungan yang sempurna. Maaf, yang dimaksud dengan jima tam, hubungan sempurna, maaf, ya rok belakangnya udah hilang gitu. Paham itu maksudnya? Kepala belakangnya udah hilang. Tahu mana yang enggak tahu tuh ya? Bijima'in tamin, asima bihi, dan ia berdosa dengannya. Asima bihi lisawm, dan ia berdosa dengannya. Artinya apa? Ada kalanya yang kata berdosa seperti musafir misalnya, karena asal hukumnya kagak wajib puasa. Orang yang sakit berat, asal hukumnya kagak wajib puasa Ramadan. Ini kalau mereka yang melakukan nggak kena kafarah uzma, karena asal hukumnya bagi mereka bukan orang yang wajib puasa. Jadi siapa sih orang yang terkena kafarah uzma itu? Ingat kafarah uzma apa? Hukumannya yang pertama membebaskan budak. Nggak ada budak sekarang. Yang kedua puasa 60 hari berturut-turut. Kalau nggak mampu, yang ketiga memberikan makan kepada 60 orang miskin, setiap satu orang satu mud. Jangan nasi kotak, jangan dia. Jadi makanan pokok negeri setempat, 1 liter satu orang, 60 orang. Ini kalau yang nomor 2 dia nggak mampu. Itu kafarah uzma namanya. Sebabnya apa? Sebabnya melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan, membatalkannya dengan hubungan yang sempurna. Arti sempurna sampai roksul zakar yang laki hilang. Itu yang pertama. Yauman kamilan, sehari sempurna. Yauman kamilan, sehari yang sempurna. Artinya apa?
Di sehari sempurna itu dari mulai subuh sampai maghrib dia orang yang adil, yang berakal. Kalau misalnya kagak sehari sempurna, ternyata siang-siang pagi-pagi dah misalnya hubungan intim dia di siang Ramadan, kan kena kafarul mati ya. Jam 12 siang ini gila dia. Jam 12 siang apa? Gila. Berarti apa? Kagak sehari sempurna. Karena di hari itu termasuk orang yang kagak wajib buat orang gila gak wajib. Ya itu maksudnya. Yauman kamilan akhir gitu. Hari yang sempurna. Bijima'in dengan jima yang sempurna. Asima bihi dan berdosa dengannya. Beda kalau yang kagak berdosa kayak tadi musafir. Karena asal hukumnya kagak wajib puasa Ramadan. Boleh buka gak? Boleh. Musafir nih, dia udah niat puasa Ramadan. Padahal asal hukumnya gak wajib kan? Udah niat puasa Ramadan, di pertengahan Ramadan aku batalin aja. Boleh gak? Boleh. Nah, kalau dia yang melakukan hubungan gak kena kafarul. Kenapa? Karena bukan orang yang wajib puasa. Jadi intinya apa yang kena kafarul ummah? Orang yang bukan musafir, yang bukan sakit, yang wajib puasa baginya dengan jima yang tam, yauman kamilan dalam keadaan berakal, hari yang sempurna dalam keadaan berakal. Hubungan, jadi membatalkan puasanya dengan hubungan intim. Beda kalau misalnya membatalkannya orang pakai akal-akalan ya. Buka dulu ya, makan dulu misalnya, minum dulu sehingga puasanya batal. Kalau begitu nggak kena kafarul mah. Cuma dosa besar. Jelas ya? Jangan dilakuin, sabar gue. Makanya hati-hati. Masih ada malam juga ya. Biasa macam enggak? Kemudian wajibu ma'al qadha. Nah, di sini wajib disertai dengan qadha. Ya, wajib ma'al qadha, wajib bersamaan dengan qadha. Al-imsaku li shaum, menahan puasa. Fi sittati mawadhi'a, di 6 tempat. Dia wajib mengqadha puasanya. Nanti wajib selepas Ramadan. Di samping itu juga wajib al-imsak, menahan. Ingat arti menahan, gambarannya kayak orang buat puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Padahal syariat menghukumi dia kagak puasa. Dan wajib mengqadha. Cuma wajib imsak, menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Boleh makan dosa. Ada 6 tempat. Al-ula yang pertama, fi Ramadan la fi ghairi, di bulan Ramadan saja, puasa Ramadan, la fi ghairi, dan bukan selain Ramadan. Cuma Ramadan doang. Kalau puasa wajibnya selain Ramadan ya nggak jadi masalah. Misalnya puasa nazar ini puasa nazar, hari Senin nazar puasa, kan wajib tuh. Pas puasa, kemudian siang harinya dibuka sengaja, ya dosa aja. Kan wajib imsak, boleh makan, boleh minum. Ini hanya khusus ada di bulan Ramadan. Kepada siapa? Ala muta'addin bi fitri, atas orang yang sengaja berbuka. Hati-hati tuh. Atas orang yang sengaja berbuka. Dia kalau puasa dia bukan berarti nggak boleh makan, boleh minum, nggak boleh tuh. Dia makan dosa lagi, dia minum dosa lagi. Wajib dia al-imsak, menahan, gambaran seperti orang yang buat. Samping wajib mengqadha, wajib imsak. Nah, ini yang pertama. Wasani yang kedua, ala tarikin niyah lailatul fardhi. Ya, udah kita bahas tuh. Bagi orang yang meninggalkan niat di malam hari pada puasa wajib Ramadan. Ya tadi tuh, lupa niat malam-malam, udah subuh, baru ingat, aku belum niat. Ya gak sah puasanya. Cuma wajib imsak, menahan. Al-imsak ini menahan artinya. Menahan, gak boleh makan, gak boleh minum sampai maghrib sama. Dia makan dosa, walaupun dihukumi tidak kuat dan wajib mengqadha. Itu yang kedua gambaran. Wasalisu yang ketiga, ala man tasahara, atas orang yang bersahur, zonan, ia menyangka baga al-lil, masih malam, fabana khilafu, ternyata udah siang, udah subuh. Orang sahur nih, dia menyangka belum subuh.
ternyata udah makan aja dia, telat makannya. Ingat itu, udah subuh masih makan aja ya. Dia menyangka masih belum subuh. Ini wajib imsak sama tadi. Alaman tasahara, bagi orang yang bersahur, zona dia menyangka badal al-lil masih malam belum subuh. Fabana khilafu, tapi ternyata udah subuh. Ternyata bukan malam lagi, udah subuh masuk. Wajib imsak. Yang ketiga, yang keempat, alaman afthara, bagi orang yang berbuka, kebalikannya. Zonan al-ghurub, dia menyangka sudah tenggelam matahari. Dia menyangka sudah masuk maghrib. Fabana khilafuhu aidan, ternyata belum maghrib. Makanya hati-hati itu. Sabaran dikit ya. Ini kadang-kadang baru nyangka doang, maghrib dah makan. Ternyata belum maghrib, batal puasanya. Karena hukumnya wajib tuh. Kapan kita disunahkan untuk bersegera berbuka puasa? Kalau kita yakin maghrib udah masuk, gitu. Kalau maghrib udah masuk, baru sunnah langsung segera untuk berbuka. Tapi kalau masih belum yakin, ragu, ini udah maghrib ya belum ya? Ragu dia, maka hukumnya wajib al-imsak, wajib untuk menahan sampai dia yakin. Begitu. Kalau dia makan dalam keadaan ragu, ternyata masih belum maghrib, batal puasa. Nah di sini nih, man aftara, orang yang berbuka zona, dia menyangka al-ghurub udah tenggelam matahari. Fabana khilafuhu aidan, ternyata belum maghrib. Ya udah, dia batal puasanya, masih belum maghrib, tunggu tuh, imsak wajib sampai maghrib. Tergobo. Wal khamis, yang kelima, man bana lahu yaumu salasin Sya'ban, orang yang bana menjadi jelas baginya tanggal 30 Sya'ban, annahu min Ramadan, bahwasanya itu adalah bulan Ramadan. Ya, bahwasanya itu adalah bulan Ramadan. Tanggal 30 Sya'ban nih. Karena lalai dia nggak puasa sampai di bulan Ramadan, ternyata ada pengumuman tuh bahwasanya itu hari udah puasa. Dia nggak puasa, wajib imsak nahan. Nanti wajib bobo, wajib juga imsak. Nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai tenggelam pada hari. Itu gambaran yang kelima. Yang terakhir wasadis, ala man sabaqahu ma'ul mubalaghah, atas orang yang kemasukan air kumur-kumur, ya, fi madmadah, air kumur-kumur yang berlebihan, fi madmadah awil istinsyaq, atau memasukkan air ke dalam hidung. Jadi begini, orang yang puasa kagak disunahkan berkumur-kumur berlebihan. Namanya mubalaghah. Mubalaghah itu ulama ada yang mengatakan kumur-kumurnya sambil mendangakkan kepalanya. Gitu. Kalau yang kagak puasa sunnah. Kita sekarang nih nggak puasa, kumur-kumurnya dengan cara mubalaghah hukumnya sunnah. Tapi bagi orang yang berpuasa makruh berkumur-kumur dengan cara mubalaghah berlebihan sampai dangakkan. Sama memasukkan air ke dalam hidung bagi yang kagak puasa ilal khayshum, sampai pangkal hidung sunnah. Betul. Sampai sini. Memperi luar biasa pertama-tama. Tapi bagi orang yang berpuasa makruh di sini. Ilal khayshum makruh. Ini orang yang berpuasa ternyata kumur-kumurnya mubalaghah berlebihan. Sampai dangak begitu, kemasukan kagak sengaja, batal puasanya. Walaupun tidak sengaja. Ingat tuh. Kenapa? Karena asal hukumnya bagi yang berpuasa dengan cara mubalaghah hukumnya makruh. Nah, ini sih sama juga nih. Orang mandi, perhatiin. Kita kan namanya puasa tetap mandi kan ya? Ya nggak bisa nggak mandi juga. Ini mandi, ada mandi yang masyru', ada mandi yang ghairu masyru'. Ada mandi yang dianjurkan, ada mandi yang hukumnya mubah aja.
Mandi yang masyru' yang dianjurkan yaitu mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib ya mandi junub. Perempuan yang selesai dari haid atau nifas mandi wajib. Namanya mandi wajib. Atau mandi sunnah, mandi pada hari Jumat. Itu bagian mandi sunnah. Kalau misalnya seorang yang sedang puasa, iya, dia mandi junub misalnya. Mandi junub habis subuh misalnya. Sunnahnya sebelum subuh. Tapi dia habis subuh, ya nggak apa-apa aja. Dia mandi wajib. Ini mandi masyru' yang dianjurkan. Kagak sengaja kemasukan air, nggak batal puasanya. Kenapa? Karena tidak sengaja dan mandinya mandi ibadah. Atau orang anak laki-laki bulan Ramadan atau lagi puasa pas hari Jumat kan sunnah sebelum hadir Jumat mandi Jumat sunnah kan? Itu mandi ibadah. Lagi mandi kagak sengaja kemasukan air kupingnya atau airnya ketelan sama dia misalnya, nggak sengaja, maka hukumnya tidak batal. Kenapa? Karena mandinya mandi masyru', mandi ibadah. Kemasukan yang tidak sengaja tidak membatalkan. Beda halnya kalau mandinya yang hukumnya mubah, bukan mandi wajib, bukan mandi kayak mandi kita pagi sama sore itu. Yang bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Orang di siang hari Ramadan, misalnya pagi-pagi mau jalan kerja dia, Ramadan mandi dulu. Ini hati-hati mandinya nih, karena bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi yang hukumnya mubah. Kemasukan air kagak sengaja, batal boleh. Jadi pembahasan kalau sengaja nggak usah ditanya, batal udah. Ini kagak sengaja. Nah kenapa? Karena mandinya ghairu masyru', bukan mandi yang ibadah. Paham tak maksudnya? Makanya hati-hati kalau Ramadan mandinya pelan-pelan. Jangan juga begitu, jangan. Kalau bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, enggak, walaupun nggak sengaja itu membatalkan. Nah, bahkan kita disunahkan kalau mandi Ramadan, mandi pada malam hari Ramadan. Ya, sebelum berangkat sholat tarawih mandi di situ. Itu mandi yang disunahkan setiap malam. Ada di bulan Ramadan. Jangan takut rematik, diniatkan sunnah. Ittiba'an bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sehat tidak itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya ada pertanyaan, Allah. Ayo, Allah. Nah, ini kan ada beberapa orang yang puasa hari lahir. Apakah dibolehkan? Puasa lahir. Misalkan saya lahir hari Selasa. Puasa di hari lahirnya dia. Itu ada hal dibolehkan. Yang kedua, masalah orang berpuasa disuntik. Saya kemarin itu ya puasa disuntik. Itu apakah membatalkan? Apakah membatalkan puasa? Gitu ya. Ya puasa pada hari lahirnya dia. Puasa ada macam-macam ya. Ini aja puasa bebas. Ada puasa ini ada shaumud dahar, tiap hari puasa. Ada puasa yang berulang-ulang setiap minggu, Senin sama Kamis. Ada puasa yang berulang-ulang setiap bulan, ayyamul bid, ayyamul sud yang tadi. Ada puasa yang berulang-ulang dengan pengulangan tahun, Arafah, Ramadan dan lain sebagainya. Ini orang puasa karena hari lahirnya dia. Ya, kalau diniatkan ibadah biasa puasa sunnah ya jadi masalah. Diniatkan ibadah puasa sunnah, jadi puasa mutlak kapan pun boleh. Yang puasa sunnah ini pas hari lahir saya nih, ya. Diniatkan untuk puasa ibadah sih, nggak jadi masalah. Boleh hukumnya, ya. Boleh hukumnya. Diniatkan untuk puasa ibadah. Puasa aja udah pada hari, bebas. Nah ini, jadi nggak jadi masalah. Yang kedua, bagaimana hukum orang yang berpuasa disuntik, apakah batal puasanya? Yang tadi dibahas di antara perkara yang membatalkan puasa, masuknya ke dalam rongga yang terbuka, betul? Mulut, hidung, bagian depan, belakang, masukkan benda itu membatalkan puasa. Lalu bagaimana hukum suntik? Suntik dibahas sama ulama dengan beberapa rincian. Yang pertama, ya, ini ada pendapat yang mengatakan tidak batal mutlak. Tidak batal mutlak. Kenapa? Karena masuknya bukan dari rongga yang terbuka.
Rongga yang terbuka. Pori-pori bukan di sini, nggak termasuk. Kecuali dari lumpur masukin, dari mulut diminum, dari kuping, nah ini rongga terbuka. Ini maksudnya bukan dari rongga yang di pendapat pertama, enggak membatalkan. Ada pendapat yang kedua bilang batal. Ada pendapat yang tiga, wahwa sahih, dan ini pendapat yang paling sahih, yang banyak dilihat. Suntikannya berupa magziyah, makanan atau bukan. Kalau berupa makanan, kayak impus gitu ya, batal batanya. Tapi kalau berupa bukan makanan, ya berupa obat misalnya, suntikannya lihat masuknya dari urat yang terbuka atau bukan. Kan ada yang dari urat tuh. Urat ini dimasukin ya, suntik, batal itu. Tapi kalau minal adal dari bukan urat, kayak di sini, pantat segala macam, itu bukan urat tuh. Ya, main suntik aja udah di situ. Oh, di mana pas itu ya? Nah ini gak batal. Jadi dilihat seperti itu. Nah, setelah ada perincian itu, tetap di bawahnya disebutkan. Nah, ini suyuqiyahnya. Sebaiknya kalau tidak darurat melakukannya ada di malam hari. Gitu. Kalau boleh siang, kalau seandainya darurat. Kalau bisa malam bisa, ya malam aja. Ada apa siang? Begitu. Tapi kalau darurat mesti nih, kata dokter nih. Ya, malam nggak ada, tutup semuanya misalnya. Dan dia mesti disuntik. Nah, ini namanya darurat. Nah, perincian yang tadi berlaku tadi. Boleh, ada yang bilang batal, ada yang bilang gagal. Yang ketiga diperinci tadi. Kalau berupa makanan batal udah. Tapi kalau berupa obat saja dilihat. Kalau masuknya dari urat batal. Kalau bukan dari urat maka tidak membatal. Lagi belum? Nah. Menurut asap batal nggak? Hah? Menurut asap. Asap yang luar nggak? Kayak misalnya asap kita mau keluar nih, tiba-tiba tetangga lagi makan sate gitu. Iya, enggak membatal. Oh, enggak membatal. Cuma kalau sengaja gini-gini langsung. Contohnya fogging. Nah, jadi Contohnya fogging. beda kalau rokok. Kalau rokok apa? Fogging. Nyamuk. Oh, ya kalau masih sengaja asal hukumnya enggak membatalkan ya. Kalau rokok kenapa batal? Karena ada ainnya di situ. Sate enggak batal, rokok ada ainnya. Ada ain, bisa dibuktikan asap rokok yang ditiup di kertas itu. Ini ada bahasa itu. Berbentuk ain. Jadi yang masuk membatalkan. Tapi kalau misalnya yang masakan segala macam, ya kalau ini nggak batal. Cuma kalau sengaja makruh juga. Nah, Kalau lagi puasa, Iya. misalnya pagi atau sore, napas gitu. iya. Nggak apa-apa mandi nggak jadi masalah. Jadi mandi itu, ya, maksud keramas mandi wajib. Biasa aja kan. Jadi mandi ini nggak apa-apa siang hari Ramadan. Cuma pembahasan kita tadi, kalau bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah, kalau kemasukan nggak sengaja pun batal katanya. Ini mandi sore nih kita nih ya, bukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Keramas ya nggak apa-apa, cuma hati-hati, jangan sampai kemasukan. Karena kalau kemasukan walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena mandinya ghairu masyru', bukan mandi ibadah. Kalau mandi ibadah kayak mandi janabah atau mandi sunnah Jumat, udah hati-hati deh. Iya, kemasukan nggak sengaja ya nggak batal. Nah, kalau sengaja gimana? Mau ditanya batal sengaja. Jadi nggak apa-apa ya, asal hukumnya mandi nggak apa-apa, cuma hati-hati gitu. Kita kerjakan pagi nih, mau jalan kerja Ramadan mandi tuh. Ya pelan-pelan. Kalau bisa bagian kepala diginin aja, nggak usah begini juga. Baik. Wallahu a'lam. Bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'rafna bi annana asrafna wa annana asrafna ala dharra asrafna wa tub alaina tawbah لكل حربة واستر لنا الأوراد وآمن روعتي واغفر
ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب السماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عداد توصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Boy.